Real hotdog yang bisa molor 1 meter lebih. Sampai berantakan guys. Wah, ini adonannya bagus banget guys. Ngembang karena raginya. Mimin lagi belusukan di Mall Legend, Mall Matahari, Daan Mogot. Cuman mau berburu hotdog dan topoki asli Korea. Nih namanya Yellow Dog guys. Bikinnya langsung dadakan di tempat, dan kalau Mimin lihat ini adonannya bagus banget. Variannya banyak, ada yang pakai sosis, cheese, kentang. Gorengnya juga dadakan guys, kita nerimanya masih panas. Ada tempat dine-innya juga tuh. Ada varian sweet and savory, terus sausnya ambil-ambil sendiri. Nih Mimin tuh penasaran sama yang secret sauce ini guys. Langsung tuangin ke hotdognya. Tambahin cheese mayo dan cheese cheddar. Tuh ukurannya gede ya. Dan ini varian potato mozzarella cheese. First bite, luarannya tuh crunchy banget, dan keju mozzarellanya molor semolor-molornya guys. Kalau diterusin bisa sampai 2 meter ini. Stretchy banget ya keju mozzarellanya, dan ini kelihatan kalau pakai keju mozzarella premium. Buset, gak putus-putus. Super cheesy, enak banget. Mimin berani kasih nilai 10/10. Kalau ini Mimin nambahin honey mustard guys. Jujur ini saus-saus mereka juga enak-enak loh guys. Hotdognya Yellow Dog ini satisfying banget sih. Gak putus-putus guys, gila. Kalian tim hotdog atau topoki? Kalau di sini kalian pasti bingung guys, karena semuanya enak-enak. Topoki roast mereka ini creamy banget, dimakan jadi satu sama hotdognya kayak gini. Beuh, mantep guys. Isinya sosis gede banget. Yang varian sweet Mimin suka banget sih sama choco moza. Luarannya dibalurin dark coklat gitu loh. Tuh sampai rebutan guys sama Mimin cowok, karena yang varian ini juga kesukaan dia. Ternyata di Yellow Dog juga ada minuman yang seger-seger. Kalau kalian lagi cari hotdog, cobain nih Yellow Dog. Guys, Mimin tuh nemuin bakso yang nyeleneh banget. Cuma 20.000 per orang bisa ambil bakso sepuasnya. Nah, ini tuh namanya bakso WD Ambyar yang lokasinya di Renon, Bali. Untuk peraturannya, stop pengambilan kalau udah jatuh dari mangkok sama wajib dihabiskan ya. Bisa nggak ya ini nggak jatuh? Wow, ini keterampilan diperlukan di sini guys. Tambahin lagi. Bisa guys, tambahin 2 lagi guys. Guys, cuma dapat segini. Mas-masnya tuh nyekil banget guys. Harus ambis ya guys demi dapat bakso yang banyak. Kak, ini aku ambil sebanyak ini masih 20.000 juga. Tetap 20.000. Beneran loh, ini gak bohong, sepuasnya 20.000. Tuangin sambal yang barbar guys. Mangkok Mimin sampai nggak cukup guys, karena baksonya gede-gede banget. Baksonya ngurat, berdaging, terus yang ini isian telur. Gak cuman gimmick dan bercandaan ya, tapi baksonya ini bener-bener berdaging banget. Bahkan ini isian daging cincang. Terheran-heran guys, ini nasi goreng seafood dapat udang 4, harganya cuma 15.000. Heran banget Mimin. Ini untungnya dari mana ya? Udangnya gede banget loh ini guys. Gak cuman gede guys, udangnya juga fresh. Tipe nasi gorengnya gurih, smoky, enak banget. Sumpah demi apa, ini ayam bakar 20.000, terus masih dapat kerang juga guys. Heran Mimin. Ayamnya gede banget. The real jualan cuma nyenengin pembelinya doang. Ayamnya empuk, lembut, Ngeresep banget sampai ke tulangnya. yummy. Terus ini kerangnya. Cus yang penasaran buruan ke bakso WD Ambyar. Gede banget ukuran kebabnya guys. Gimana coba makannya? Ini nggak ada tambahan tepung atau bahan-bahan lain. Ini dagingnya 100% daging asli. Udah gak zaman guys makan kebab pakai daging yang merah-merah gak jelas itu. Nih Mimin kasih tahu, kebab yang pakai 100% daging sapi asli namanya Buffet Kebab and Grill. Ini kita dagingnya pakai daging asli, bukan olahan ya. Daging sapinya, sapi asli. Tuh guys, dagingnya tuh asli ya, nggak nipu nih AA-nya. Keren kan, kebab pinggiran loh ini, tapi berani pakai 100% daging asli, bukan daging olahan. Cuman buffet kebab aja guys yang bisa. Ini tuh kebab lokal asli Bogor. Dagingnya tuh udah diracik sama bumbu rempah Timur Tengah dan lokal. Jadi cocok guys di lidah kita orang Indonesia. Salfok gak sih? Isiannya tuh bener-bener padet, panjang, dan tebel banget. Ini dipotong jadi 2 aja masih segede ini loh guys. Yang ini triple meat, isinya saikoro, beef slice, dan chicken. Begitu digigit, isiannya tuh langsung luber. Dagingnya juicy dan berempah banget. Pokoknya kalian tuh bisa nentuin isi kebab kalian sendiri. Kayak ini nih, isinya saikoro, telur, keju. Bahkan nih ya, mereka tuh bisa bikin kebab yang isinya tuh mozzarella yang lumer. Tuh
bisa molor sepanjang ini guys. Ya ampun, parah. Ini tuh kebab pinggiran tapi bahannya bener-bener premium. Mozzarellanya meleleh, lumer, dan pastinya pakai daging sapi asli. Terus melimpah banget lagi. Kayaknya cuman ini deh kebab yang ukurannya tuh bener-bener timur tengah guys. Gede banget. Bumbu rempahnya tuh juga timur tengah banget. Mimin suka. Bahkan ya kebab ini tuh lebih gede daripada tangan Mimin. Setelah makan kebab segitu gedenya, untung aja mereka tuh punya minuman yang seger-seger. Cus yang penasaran buruan deh cobain buffet kebab. Kalian masih percaya nggak gini-gini Mimin cowok tuh masih puasa loh. Jadi ceritanya ini kita cari menu buka puasa gitu guys. Di Pasar Modern Intermoda BSD City. Ancar-ancarnya tuh kalian tinggal masuk lewat pintu 5, terus naik lewat lift. Nah, tuh udah kelihatan guys, orang-orang pada buka puasa di situ. Nah, nama lapaknya tuh dimsum dan tom yum inarasa ya. Jadi kalau kalian masih ingat, kakaknya ini couple yang gajinya udah 3 digit tapi rela resign demi develop usaha F&B kecil-kecilan ini. Nah, akhirnya kita berempat tuh temenan, soalnya relay sama-sama sukses karena kerja bareng pasangan. Udah jangan dihujat lagi ya karena Mimin beda agama. Soalnya kami berdua tuh sebenarnya saling support guys. Buka puasa dulu, buka puasa dulu. Ini sweet kan? Less sweet. Kita nggak perlu less sweet ini, pakai stevia semuanya. Oh, oke. Iya, makanya manisnya tanpa rasa berdosa. Oke, Iya, siap, gelasnya siap. segede harapan orang tua. Kayak yatim tadi. Takjilnya ya wajib gorengan lah. Dengerin guys. Wah, spring rollnya bisa serenyah itu ya. Untuk tom yumnya ini dia tuh otentik banget karena R&D-nya aja sampai Chiang Mai guys. Oh sorry, terlalu semangat. Yang reguler aja dapat udang segede-gede ini guys. Ini tuh topping seafoodnya rame banget. Terus kuahnya tuh ngaldu seafood parah. Rasa asamnya balance banget tapi rempahnya tebel. Kalau buat buka Mimin saranin pesen ini deh. Nah kalau yang ini spesial guys. Dia tuh porsinya lebih gede guys. Untuk topping-topping seafoodnya ini fresh banget, gak amis, dan tipikal kuahnya tuh super creamy guys. Ini bukan karena Mimin cowok temenan sama ownernya ya. Tom yum ini tuh bisa dibilang salah satu dari sekian yang terbaik yang ada di Jabodetabek. Serius guys. Dan sebenarnya mereka tuh jualan dimsum dulu sebelum tom yum. Gak heran ya kalau seenak ini. Nah ini kakiyaki dan spring rollnya Mimin celup-celupin ke tom yumnya guys. Asem, gurih, umami, sedikit manis, renyah. Wah kalian wajib banget sih makan dan bukber kesini. Gak ada bosen-bosennya Mimin ke Falala Coklat ya. Gak kehitung udah berapa kali kesini. Falala Coklat tuh selalu rame kayak gini guys. Karena tiap orang pulang dari Bali selalu bawa Falala Coklat. Tenang aja guys, karena sertifikat halal MUI udah mereka kantongin. Dan yang beli kebanyakan udah berjilbab. Udah berjilbab. Maksudnya yang beli rata-rata pakai hijab guys. Bentar lagi kan libur Natal dan Tahun Baru ya. Kalau kalian ke Bali sekalian aja bawa pulang oleh-oleh Falala Coklat. Gemes, packagingnya bisa dipitain. Tempat dine-innya juga proper. Tuh kalian bisa dine in di tempatnya yang nyaman. Sekarang garpu tusuknya tuh dibungkusin kayak gini guys, jadi lebih steril. Ini varian mix dark coklat dan karamel. Nah ini yang dark coklat, favorit Mimin. Oh my god, teksturnya bagus banget guys. Dingin dan lumer banget di mulut. Nah varian yang ini nih yang biasanya dijadiin oleh-oleh sama orang-orang guys. Perpaduan antara hazelnut dan matcha. Cobain dulu yang hazelnut guys. Dapat 2. Coklat luar negeri mah kalah sama Falala Coklat. Next matchanya mereka tuh pakai ceremonial grade matcha loh guys. Wih, gak main-main ini. Orang-orang tuh demen banget sama yang matcha karena pahit, manisnya tuh pas, meleleh di mulut. Turut berduka cita deh buat kalian yang belum pernah cobain Falala Coklat karena itu bener-bener seenak itu. Melting banget. Kenapa nuang kuah nasi kandar tuh harus sampai tumpah-tumpah dan bleber kayak gitu sih? Guys, ini tuh namanya nasi kandar beratur karena antriannya tuh beratur banget. Mimin kesini jam 12 malam aja masih serame itu guys. Angkelnya aja bahkan baru masak nasinya. Nah ini tuh nasi kandar favoritnya warga lokal. Hampir dipastiin gak ada turis di sini guys. Tuh lauknya baru mateng sebanyak itu. Orang-orang India yang ada di Malaysia tuh emang rata-rata barbar banget ya. Tapi emang pelayanan mereka tuh cepet banget guys. Karena yang ngantri tuh banyak. Harus gerak cepat jadi gak heran kalau sampai tumpah-tumpah. Tapi Mimin pastiin ya kalau masakan mereka tuh steril banget. Karena jualinya aja pakai hand cap gitu guys. Wow, sebanjir itu guys nasi kadarnya. Langsung kita coba, makanya pakai tangan. Berempah banget. Terus ini agak sedikit pedes gitu ya. Ayamnya. Ayamnya Mimin pilih ayam bawang yang ada sedikit cita rasa manis. Ayamnya juicy banget. Ketemu bumbu nasi kadarnya. Ini guys, makannya pakai sayur okra. Katanya sih makan ini biar ee-nya lancar.
Kalau cari kadar di Pineng ini wajib masuk list. Ini bukan cuman ngembang, tapi bisa mekar kayak bunga. Teksturnya gigil-gigil. Kalian tahu nggak sih blossom cake asli Taiwan yang viral banget di Bali itu? Nah sekarang kalian tuh gak usah jauh-jauh ke Bali guys, karena di Baking Empire tuh udah ada loh di sini. Yang outlet Citra 8 ini tempatnya lucu banget guys. Dan pastinya rotinya fresh from the oven. Bentar lagi kan liburan panjang tuh, daripada ke Bali, mending kesini aja nggak sih guys? Soalnya Bali tuh kalau high season pasti crowded banget. Makasih kak. Nah ini dia guys blossom cake-nya. Wah ini packagingnya lucu banget, cocok guys buat oleh-oleh. Kuenya mekar, gigil-gigil. Cobain dulu yang cheese ya, tuh teksturnya spongy banget. Dan di tengah-tengahnya tuh ada fresh cream. Teksturnya gemes banget karena kayak berasa makan awal. Fresh creamnya ini bukan pakai yang sembarangan guys, mereka pakai yang premium. Yang pink ini cantik banget ya, rasa strawberry. Saking lembutnya, teksturnya tuh sampai meleleh gitu guys di mulut. Nah selain blossom cake, kalian tuh harus cobain ciabattanya guys. Roti ini tuh sehat banget karena no sugar, no butter, dan extra olive oil. Teksturnya chewy gitu ya di dalam, dan luarannya tuh crunchy. Yang ungu ini choco berry cheese. Dan yang paling Mimin suka tuh varian 3 cheese, pakai 3 jenis keju. Dan kalau kalian nemu yang jamuran kayak gini, ini tuh namanya blue cheese. Terus di sini Dubai Chewy Cookie-nya terkenal enak dan gak perlu PO. Ukurannya emang mungil, tapi ini tuh isinya padet banget. Pistachionya gurih, legit. Nah yang Mimin suka, kulit marshmallow-nya tuh tipis dan molor. Pistachio kunafanya sefull ini guys. Kunafanya krenyes-krenyes, enak banget. Pia rembulan. Packagingnya sepremium ini guys. Dan ternyata pia rembulan ini tuh isinya kacang merah dan kuning telur asin. Perpaduannya cocok banget. Cus, buruan deh samperin Baking Empire. Penjual bakso ini tuh sering dikira intel, padahal emang penjual bakso beneran, gak nyamar. 100% penjual bakso, bukan CEO. Salah sendiri, mukanya seru. Tuh, padahal beneran jualan bakso. Ini tuh bakso Sritika yang viral itu. Dan ini dia ownernya yang sering dikira intel. Padahal ya jago banget bikin baksonya. Tuh lihat deh bakso uratnya, bener-bener gede-gede dan bikin ngiler. Udah gitu harganya murah gak masuk akal. Apa jangan-jangan beneran intel ya? Mimin jadi curiga soalnya jualannya tuh kayak nggak cari untung guys. Yang Mimin pesen ini bakso krakot sapi alias kaki sapi. Lembut banget dan dapat sebanyak itu. Nah ini bakso tetelannya guys, tuh bener-bener royal banget kan tetelannya. Dan ini nggak cuma lemak aja guys, tapi ada dagingnya juga. Udah harganya murah, masih dikasih promo lagi. Nih bakso tetelan mercon dengan sambal sebanyak itu, promo buy one get one. Padahal ya harga seporsinya tuh cuma 9.000 aja guys. Udah dapat bakso, tetelan, mie dan goreng. Sambelnya sebanyak itu, lebih nonjok. Dan ternyata mereka juga punya cilok kriwil kuah mercon. Kuahnya ini nggak cuma ada cabai utuhnya aja guys, tapi juga ada lemak sapi. Tipe cilok yang Mimin cari-cari selama ini guys. Dan ini tuh pedes banget. Dan ini favorit Mimin kalau lagi bakso di bakso Sritika. Bakso iga yang segede ini. Anti nipu ya guys, karena dalamnya tuh beneran daging iga yang lembut banget. Bakso Malang yang paling juara ya bakso Sritika. Kalian wajib cobain. Mau makan jukut sekarung pun kalau di sini boleh guys, gratis tis gak bayar sepeser pun. Iya, jukut itu selada air yang digoreng guys, terus dikasih micin. Kalian kalau ke Bandung makannya jangan di warung Sunda mainstream dong. Coba ini di warung Sunda Eka Sari. Lokasinya di pinggir jalan dan rame banget, serame lauk-lauk yang mereka punya. Ya ampun guys, Mimin kalah banget lihat lauk sebanyak ini. Ada cumi, kikil, lele, tahu tempe, ayam, bebek, jeroan-jeroan, sampai jando pun ada guys. Tinggal kalian pilih-pilih, terus punya kita nanti digorengin bareng punya orang-orang. Terus nanti diambil lagi sendiri. Harus inget ya tadi pilih yang mana aja. Tapi yang terpenting jukut gorengnya ini nih bisa ambil sepuas-puasnya gratis. Karena gratisan Mimin ambil sebanyak ini lah. Tuh cumi gorengnya guys, sejumbo ini. Sambelnya pun gratis guys, boleh nambah sebanyak apapun. Jukutnya gurih, asin, micin banget. Bener-bener cocok sama nasi dan sambelnya yang pedes manis. Cuminya gak cuma gede doang, ini tuh gak alot sama sekali loh guys. Aduh bener-bener ya, jukut dan sambelnya tuh bikin nasi cepet habis guys. Kulitnya ini juga crispy dan kenyal, bumbunya asin, ngerasa banget sampai ke dalam. Wah ini sih wajib kalian cobain ya kalau lagi di Bandung.